Nah, kalau kemudian Mas Anies dibagikan sebagai simbol perubahan, apa yang perlu dirubah? Kenapa? Karena pengusungnya itu adalah orang yang juga pernah berkuasa semua dan terlibat kekuasaan di Indonesia ini. Perubahan itu kita mulai dari nol lagi, tidak gampang. Yang ngomong-ngomong gitu ya hanya omong-omong aja. Coba dilakukan. Nah, ini diskusi semacam ini kan perlu keberlanjutan. Tidak mungkin selesai zamannya Pak Jokowi dan tidak mungkin juga selesai semua pada zaman presiden akan datang. Apakah Bapak mungkin ada saran buat kami ibu-ibu di sini gitu ya, bagaimana mensikapi hidup di sini? Pak Anies Baswedan, saya minta tips dan trik biar jadi gubernur itu gimana, Pak? Karena potensi saya kayaknya udah bisa jadi gubernur ini. Kalau bisa presiden yang atasnya lagi, Pak. Terus yang pertanyaan kedua nih, Pak, cara Bapak menghadapi haters yang belakang tuh gimana, Pak? Karena saya lihat haters tuh makin lama makin brutal gitu, tapi nggak tahu sih, Pak. Saya ingin menanyakan mengenai pilpres yang akan dilaksanakan tahun depan. Nah, menurut berita politik yang saya baca di dan menurut salah satu tokoh politik di Indonesia, Bapak Prabowo, beliau mengatakan Bapak Anies layak untuk menjadi wakilnya. Dan juga Bapak Anies lulus syarat untuk menjadi seorang calon wakil presiden yang akan datang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Anies menyikapi secara pribadi? Apakah Pak Anies maju? Apakah Pak Anies tetap bertahan sebagai seorang gubernur pada periode saat ini? Dan kalau misalnya Pak Anies maju untuk menjadi seorang presiden, bagaimana janji calon presiden? Bagaimana janji Pak Anies sebagai seorang gubernur untuk memperbaiki Jakarta seperti yang Pak Anies bilang pada pilkada sebelumnya? Terima kasih, Pak. Bagaimana menjaga suasana keindonesiaan tetap ada di rumah. Kalau bagi para mahasiswa, usulan saya adalah Anda cari roommate, cari teman, cari partner justru internasional. Tapi bagi keluarga-keluarga justru bagaimana menghadirkan suasana Indonesia dalam rumah. Karena itu usul saya, bagi teman-teman semua ini usul. Mas satu, usul. Anda kalau ada orang yang datang ke Indonesia, minta tolong dibawakan majalah Indonesia. Majalah Indonesia, yang sudah outdated pun nggak apa-apa. Nggak apa, bawakan. Kenapa? Anda membentuk cita rasa terhadap wajah, itu cita rasa juga wajah Indonesia. Banyak majalah di situ dengan foto-foto orang Indonesia. Ambil aja dari mulai Kartini, Femina, majalah apapun lah, Tempo kan, supaya anak-anak kita itu punya wajah Indonesia. Beda dengan browsing online. Beda. Anda bawa majalah-majalah itu. Majalah-majalah yang bagus-bagus, fotonya bagus-bagus, yang menggambarkan foto Indonesia. Ambil majalah National Geographic versi Indonesia. Bukan online. Majalah, taruh itu di meja. Dan rutin itu Anda lakukan. Anak-anak Anda akan melihat Indonesia sebagai rumah Anda. Karena dia akan terus diingatkan, this is your mother's homeland. Ya? Lalu pasang foto di rumah, gambar Indonesia, gambar rumah kita di Indonesia, gambar rumah neneknya, gambar rumah kakeknya. Pasang itu di dinding, bukan di dalam album yang tidak terlihat. Pasang di dinding. Sehingga dia ketika nanti satu saat Anda bawa pulang ke rumah neneknya, dia tidak merasa datang ke rumah yang asing. Kenapa? Karena dia lihat foto itu tiap hari. Meskipun lokasinya di Turki, tapi hatinya nempel di rumah kakek neneknya. Jadi ini baru satu contoh nih. Satu contoh aja. Anda bisa kembangkan lebih jauh teknik-teknik kreatif untuk menghadirkan Indonesia 24 jam di rumah. Kan itu penting sekali. Bagi teman-teman yang sedang kuliah di sini, saya usul Anda pasang peta Indonesia di kamar Anda. Peta Indonesia. Saya selalu anjurkan begini, teman-teman. Kalau dulu di sekolah SD, SMP, SMA di Indonesia, saya justru menganjurkannya pasang peta dunia di ruang kelas, supaya tiap anak Indonesia sadar bahwa tempat dia tinggal itu bagian dari global. Bagi anak yang tinggal di Aceh, dia akan sadar bahwa jarak dari Aceh ke India lebih dekat daripada Aceh ke Makassar. Itu nggak disadari kalau kita tidak punya potret besar. Bagi seseorang yang tinggal di Riau, kalau dia tidak punya potret besar, tidak sadar bahwa dia lebih dekat dengan Singapura daripada dekat dengan Surabaya. Teman-teman semua, bagian di Indonesia potretnya potret dunia. Tapi bagi yang sedang kuliah internasional, saya dulu ketika kuliah saya pasang itu foto Indonesia. Untuk apa? Setiap hari saya lihat, ini adalah negeri di mana seluruh yang nanti saya hasilkan, saya harus kembalikan ke negeri tempat saya dilahirkan. Karena itu bagi Anda. Lalu yang kedua, bahasa. Biasakan menggunakan bahasa Indonesia dengan anak Anda di sini. Itu tidak mudah, tapi saya menemukan ibu-ibu yang berada di luar
yang bisa mendidik anak bahasa Indonesia. Saya pernah ketemu waktu itu di Amerika Serikat. Karena saya kuliah di sana, saya kuliah di Amerika. Datang seorang keluarga ibu yang sudah puluhan tahun di Indonesia. Ketika saya salaman, anaknya ngomong bahasa Indonesia sangat lancar. Bahasa Inggris sangat lancar. Kenapa? Kemudian saya ketemu dengan yang lainnya, anaknya udah gak bisa bahasa Indonesia. Dan ketika saya tanya kenapa, ibunya selalu menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu kenapa disebut bahasa ibu? Karena disitulah letak anak pertama kali belajar bahasa. Dia mengikuti bahasa ibunya. Karena itu beruntunglah para pria Turki itu. Karena bahasa pertama anaknya adalah bahasa ibunya, bahasa Indonesia. Nah, Bu, kalau ibu bisa jaga bahasa Indonesia itu, maka insya Allah anak ibu tidak akan pernah kehilangan keindonesiaannya. What makes you Indonesian adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Begitu Anda bisa bahasa Indonesia, maka Anda menjadi orang Indonesia. Karena itu dijaga. Dan usul saya, bahasa Indonesia dengan anak itu sesuatu yang dilakukan rutin. Dan ibu, usul saya, mau tidur anak nyanyikan dengan lagu-lagu pengantar tidur bahasa Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia. Karena itu akan menjadi bahasa pengantar tidur bagi dia ketika kelak dia menidurkan anaknya, yaitu cucu ibu. Dia akan menyanyikan lagu di mana dia nyanyikan waktu masih kecil. Terus sekalian, saya bisa terus lagi, nanti saya jadi konsultan parenting. Jadi saya nggak nerusin dulu nih, cukup sampai di situ. Tapi usul saya Bu, ibu tetaplah jaga. Dan bagi para keluarga diplomat, menurut saya bawa itu gambar-gambar Indonesia, foto-foto Indonesia. Dan nanti Bu, kalau anak ibu laki-laki, maka yang dia sebut sebagai perempuan cantik adalah perempuan dengan wajah Indonesia. Karena referensinya dia adalah Indonesia. Sama, yang laki-laki juga, yang perempuan juga begitu. Yang disebut sebagai the handsome man adalah referensinya gambar-gambar anak Indonesia. Tapi kalau tidak, kita akan kehilangan gitu. Nah, menurut saya ibu punya kesempatan untuk menjadi pembentuk budaya-budaya, mempertahankan budaya Indonesia di sini ya. Itu. Kelihatannya akan jalan itu Pilpresnya. Rencananya baik-baik aja rencananya. Dimajukan ke Juni. Iya. Jadi begini, ini juga pertanyaan Anda, bagaimana menjadi gubernur? Teman-teman semua, kalau saya boleh cerita di sini, I had never imagined, saya tidak pernah membayangkan sedikit pun bahwa saya pernah menjadi calon gubernur. Tidak pernah kebayang. Bulan Januari 2017, saya masih bertugas di kementerian. Saya waktu itu Menteri Pendidikan. Saya memimpin sidang waktu itu di Rapim dengan para eselon 1, dan setelah selesai sidang, kalau saya cerita ini istri saya dulu gitu, dia membayangkan masa itu. Karena waktu itu saya di kementerian, di Jakarta waktu itu lagi rame, siapa yang akan jadi calon gubernur, lagi rame. Jadi setelah sidang di Rapim, makan siang saya ngobrol sama para eselon. Kita ngobrol siapa nih calonnya lawan di Jakarta. Waktu itu lagi rame dibicarakan 2 nama, Ibu Risma dengan Pak Ridwan Kamil. Lalu saya waktu itu komentar, ini bacaan saya nih, saya bilang, siapapun yang maju jadi calon gubernur Jakarta, kompetisinya luar biasa ketat, pasti lecet-lecet. Oke? Saya tidak pernah membayangkan bahwa yang akan maju justru adalah saya, dan benar lecet-lecet kan? Kompetisinya kan ketat sekali gitu. Pasti keras. Saya nggak pernah membayangkan. Bukan sesuatu, dan boleh dicek pada siapapun yang terlibat dalam proses. I had never applied. Saya nggak pernah daftar, saya nggak pernah itu. Awal mulanya justru sekelompok orang yang mendiskusikan, mencari siapa yang, dan jawaban saya begini, ini semua adalah, kalau bahasa agamanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengerjakan, kami terbebas dari tanggung jawab. Tapi kalau belum ada dan ini dianggap bisa memberikan kontribusi, I will do it. Jadi begitu juga dengan sekarang, sudah ada calon presiden, sudah ada 2 calon presiden, maka izinkan mereka nanti menentukan. Saya ngurusin Jakarta dulu aja. Kita ngurusin Jakarta. Dan teman-teman sekalian, ini selalu nanya, gimana tuh nanti kalau bulan Maret ada perubahan dan lain-lain. Saya sering mengatakan, tugas saya di Jakarta ini bukan pekerjaan, ini jalan dari Allah. Ini jalan Tuhan, karena itu saya jalani ini sebagai jalan Tuhan. Nggak pernah gitu tahu. Di depan ada belokan apa tidak, kita nggak pernah tahu. Kenapa? Saya ini bukan anggota partai politik manapun. Saya nggak ikut partai politik manapun. Jadi saya tidak, jadi kalau Anda tanya, apakah saya mencalonkan diri, how can I nominate myself? Nggak mungkin, nawarkan. Tidak mungkin saya menawarkan. Bagaimana mungkin saya menawarkan? Tidak punya partai. Saya ini kalau ditanya modal, nggak ada modal. Pilkada kemarin. Boleh dicek di antara semua gubernur di Indonesia, mana gubernur yang rumahnya masih kredit? Saya masih kredit sampai sekarang. Saya ini lunas rumahnya. Karena nggak punya modal. Jadi sementara kalau semua kampanye pasti pakai modal. Karena itu saya merasa amanat yang dititipkan kepada kami itu amanat yang amat besar. Karena itu doakan bisa amanah dan istiqomah menjalankan amanat. Jadi saya merasa tanggung jawabnya besar. Karena itu saya cenderung untuk tidak mendiskusikan 2019. Kenapa? Karena sudah ada yang mengerjakan. Kalau belum ada yang mengerjakan, saya akan didiskusikan. Tapi kalau sudah ada yang mengerjakan, ya sudah, biarkan mereka yang mengerjakan.
kita biarkan partai-partai politik kita memilih. Tapi harapan saya siapapun yang nanti dipilih, orientasinya jangan hanya mengerjakan proyek sebelum pemilihan umum. Proyek-proyek harus dikerjakan melampaui jadwal pemilu. Jadi Bung Nail itu kira-kira ya jawabannya, dan saya sambil jalan aja, mengalir aja. Kemarin juga begitu, ketika saya dicalonkan gubernur itu sama sekali. Dan teman-teman ingat, waktu saya diminta menjadi calon itu saya ditelepon setengah 1 malam. Setengah 1 malam saya diminta datang, saya datang ke sana di rumahnya Pak Prabowo, berkumpul semuanya di situ. Ketika saya masuk, saya masih belum tahu apa isi pembicaraannya. Setelah itu mereka sampaikan mereka mengundang saya jadi calon gubernur, dan saya harus putuskan malam itu juga. Jam 1 malam. Jam 2:30 mau diumumkan, saya bilang boleh tidak, jangan diumumkan dulu sekarang. Kenapa? Saya belum beritahu istri saya. Saya belum beritahu ibu saya. Masa mereka dengarnya dari TV? Jadi saya subuh-subuh itu saya pulang ke rumah memberitahu ibu dan istri. Sebelumnya saya tanya kepada mereka. Kenapa? Karena sudah saya dimintai persetujuan apakah bersedia atau tidak. Tapi belum ada keputusan. Dan pada waktu itu saya bicara pada ibu dan istri saya tanya sama mereka. Jawaban mereka adalah begini. Saya ingat ibu juga jawabnya sama. Ibu saya itu bilang, Anies, kalau ini keinginan Anies, maka tidak usah saja. Tapi kalau ini adalah permintaan, dan ini harapan dari istilah ibu saya adalah umat, maka bismillah. Habis itu tawakal Allah. Itu jawabannya. Dan istri saya itu pesannya cuma satu. Saya selalu katakan, dia bilang begini, Anies, yang kita punya cuma nama baik. Kita nggak punya lainnya. Karena itu jaga namanya baik-baik. Gak ada yang lainnya. Itu pesan dari istri saya. Karena itu saya dua pegang nama itu. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa jalan. Nah, karena itu juga semua lemparan bulian dan lain-lain disambut dengan senyum dan kebahagiaan. Mau dibully, mau diapa, bismillah aja sudah. Dan kalau lihat bulian kan kadang-kadang hebat ya kemampuan membulinya. Problemnya menurut saya bukan di saya, problemnya di perasaan Anda, bukan di saya. Karena itu bukan masalah di saya. Dan bagi saya, kalau ada pertanyaan, saya jawab. Kalau dicaci maki, saya bilang nggak apa-apa. Dan selalu saya bilang begini, dari dulu saya katakan, Anda ingat sirah Rasul. Coba lihat betapa Rasulullah Muhammad SAW penuh dengan fitnah, cacian, betul tidak? Saya bilang pada diri saya sendiri dan selalu pada yang lain. Rasulullah saja penuh cacian. Bayangkan orang selevel saya yang jauh dari kesempurnaan, pasti akan banyak salahnya, pasti akan banyak kurangnya. Apalagi di dunia yang seperti sekarang ini. Karena itu, saya bilang saya bismillah saja, tidak terlalu menjadi masalah. Dan ini ujian keikhlasan. Sayyidina Ali pernah ada, saya mengutip kalimatnya dengan bahasa saya sendiri. Saya katakan ini saya pegang sebagai prinsip sekarang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. That's it. Jadi kalau Anda dipuji jangan terbang, biasa aja, siang aja. Dan kalau dicaci maki nggak usah tumbang. Kalau yang Anda cari pujian, maka Anda akan terbang kalau dipuji. Kalau yang Anda hindari adalah cacian, maka Anda tumbang kalau dicaci. Tapi kalau Anda tidak keduanya, insya Allah. Nah, tapi itu artinya ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Ya sekali-sekali baca gitu, bilang tega juga ya, gitu. Tega juga ya, gitu. Tapi senyum aja, biasa aja. Bahkan kami dulu ketika kampanye kita bikin menjadi ini, jadi apa namanya? Guyonan apa sih namanya? Tweet jahat. Tweet jahat itu untuk mengentertain mereka-mereka yang memang semangat untuk membuli dan lain-lain, istilah sekarang ya, ngebully. Jadi, dan teman-teman semua, ini juga saya kalau boleh saya pesan buat teman-teman semuanya. Ini yang saya selalu katakan. Saya tidak terlalu khawatir tentang apa yang ditulis di medsos hari ini. Saya tidak terlalu khawatir. Yang saya khawatirkan adalah apa yang ditulis sejarawan di masa depan. Itu yang penting. Dan apa yang kelak saya harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah, kan itu yang harus saya catat. Minimal catatan para sejarawan. Karena sejarawan akan menengok ke belakang dengan dingin. Saya pernah sampaikan dulu, bayangkan betapa beratnya Rasulullah ketika menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Untung saat itu belum ada Twitter. Kan kebayang bukan? Semua sahabat pun tergetar waktu itu. Bahkan Sayyidina Ali pun waktu itu sempat mempertanyakan kepada Rasulullah. Betul tidak sih? Seringkali kita di dalam kepemimpinan harus mengambil berbagai keputusan-keputusan dan seringkali berhadapan dengan inilah. Jadi pesan kemudian terakhir untuk Anda, saya tidak pernah berencana jadi gubernur. Tapi saya kalau memilih pekerjaan, selalu saya sampaikan 3 hal. Yang tadi saya bilang, dulu saya bekerja di Amerika. Setelah selesai sekolah, saya bekerja di sana. Saya menjadi research manager.
di sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Dan research manager di sana, you're doing good. Karena saya PhD, saya bekerja di Chicago, financially you're fine. Karena itu saya ketika akan pulang ke Indonesia, saya bicara dengan supervisor saya dan saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Waktu itu dia tanya, kenapa mau pulang? Semua orang mau imigrasi ke sini. Kami akan sponsori kalau Anda mau ke sini. Dan saya bilang tidak. Alasannya 3 hal. Saya udah diingatkan udah harus berangkat nih. Saya bilang jawab 3 hal. Saya kalau ada pekerjaan saya jawab 3 hal. 1, apakah pekerjaan itu memungkinkan saya secara intelektual tumbuh? Intellectually growing or not? Yang kedua, financially, economically sufficient or not? Saya nggak mau jadi bilioner, cukup mampu mandiri. Yang ketiga, apakah socially impactful? Intellectually growing, economically good, socially impactful. Dan saya katakan pada supervisor saya di sana, kalau saya tetap di sini, saya dapat 2 hal. Yang pertama, secara intelektual saya tumbuh berkembang karena saya research manager di sana. Secara finansial bukan kuat, very strong. Tapi yang ketiga, socially I have no impact di sana. Saya nggak berikan dampak apapun. Lebih baik saya pulang ke Indonesia dan saya bisa kerjakan 3 itu. Karena itu saya pulang ke Indonesia dan mengerjakan yang 3 hal. Jadi, Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat bagaimana Anies Baswedan ini dibenci oleh para elit-elit ya. Bagaimana Anies Baswedan ini kadang dijegal, kadang diserang dan sebagainya. Tetapi nyatanya Anies Baswedan itu dicintai oleh rakyat, teman-teman. Ya, terbukti pada saat Anies berkunjung ke Turki dan bagaimana rakyat di sana itu sangat antusias berdialog, hadir di acara tersebut ya, dan bertanya tips kepada Anies Baswedan. Dan di situ Anies Baswedan menyampaikan banyak hal, teman-teman, ya, terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan keluarga dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa Anies Baswedan itu seorang yang sangat luar biasa merangkul semua pihak. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Salam.